kalau menentukan jam tidurnya, masalahnya kan kita mau cari tahu jam tidurnya kita Oh butuhnya iya, berapa kita gitu tidak kan. Nah menentukan ya, kalau kita mencari tahu ya. Jadi apakah hipertensi bisa mengakibatkan insomnia? Betul, bagaimana mengatasinya? Turunkan hipertensinya. ih Betul nggak? kok pinter. Iya bener loh, Oh iya, iya. bener. Iya. Baik, sudah Tapi terjawab ya. sebaliknya, Gimana? Silakan. kurang tidur meningkatkan tensi. Jadi buat pasien-pasien yang hipertensi, sahabat Sonora eh, harus mulai refleksi gitu kalau misalnya kok tensinya nggak turun-turun ya, obat udah minum, garam udah dikurangin, olahraga udah gitu. Coba jangan-jangan tidur kurang itu juga bisa meningkatkan tensi gitu. Jadi memang hipertensi nggak secara langsung menyebabkan susah tidur, tetapi muter-muter kemana-mana gitu, ujung-ujungnya susah tidur. Dan susah tidur tidak hanya hipertensi, tapi berbagai penyakit komorbid makin banyak, makin tinggi resikonya kena gangguan tidur, susah tidur gitu. Jadi kalau cuma punya hipertensi satu, dibandingkan dengan orang yang punya hipertensi, punya diabetes, punya kolesterolnya tinggi, punya obesitas, pokoknya makin banyak penyakitnya, makin susah tidur. Oke. Baik, semoga menjawab Bapak atau Ibu 7877. Kemudian selamat malam, ini adalah... Aduh, kenapa nggak ada namanya dah? 000. Dokter Santi, saya mau tanya mengenai penentuan durasi tidur. Oh, kemarin kita bahas ya. Bagaimana kalau di awal kita langsung menentukan jumlah durasi tidur, tidak dengan menentukan jumlah jam mulai atau jam bangun tidurnya? Contohnya, kita langsung menentukan jumlah jam tidur yaitu 6 jam. Dipaksakan tidur jam 10 malam dan bangun dipaksa jam 4 subuh dengan alarm atau disiram istri. Jangan Istrinya dong, kejam ya, Pak jangan dong. 000. Disiram loh. Gimana dok? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam Bapak 000. Jadi kalau menentukan jam tidurnya, masalahnya kan kita mau cari tahu jam tidurnya kita Oh butuhnya iya, berapa kita gitu tidak kan. Nah menentukan ya, kalau kita mencari tahu ya. iya, Ya, nah ya, kalau ya. kita udah tahu jam tidurnya 6 jam ya sebetulnya nggak perlu disiram, dengan sendirinya akan bangun. Jadi orang akan bangun dengan sendirinya apabila kebutuhan tidurnya sudah tercukupi. Jadi misalnya butuh tidurnya 6 jam, ya setelah dia tidur 6 jam, dia akan bangun dengan sendirinya. Kan sering kan kalau misalnya kita bangun kayak balapan gitu sama alarm. Ya, ya. Pernah nggak Mas Daniel? Ya kan? Pernah. Kayaknya kita Saya bangun bangun duluan. 5 menit, siapa duluan? Saya duluan baru ngeliat, oh alarmnya belum bunyi gitu. Ya tuh. Nah itu artinya sudah cukup tidurnya karena Oh, bisa oke. bangun pada jam sebelum alarmnya bunyi. Kemungkinan cukup tidur. Jadi agak susah menjawabnya. Tapi kalau seandainya memang mau mencari tahu berapa jumlah jam tidurnya kemudian ditentukan, misalnya 6 jam, tinggal dilihat lagi efek sesudahnya dan efek sebelumnya bagaimana. Maksudnya gini, kalau ditentukan tidur 6 jam, terus dilihat apakah ketika bangun pagi seger nggak? Balik lagi tadi dinilai kualitasnya. Kalau misalnya bangun pagi seger, nggak ngantuk lagi, biasa aja gitu, itu belum menjawab. Lihat lagi kinerjanya. Apakah sepanjang hari bisa bertahan segar? Apakah bisa berfungsi otaknya, perasaannya, moodnya dengan baik, kemampuan mengingatnya baik, kemampuan belajarnya baik, kemampuan analisanya baik, kemampuan mengambil keputusan baik, kemampuan berempati dengan orang lain baik, kemampuan emosionalnya baik gitu ya. Kalau semuanya itu baik, lihat lagi ada gangguan kesehatan nggak? Kalau ada gangguan kesehatan, jangan-jangan kurang tidur. Karena banyak sekali Oke. gangguan kesehatan yang ujungnya muter-muter-muter, penyebabnya kurang tidur gitu. Sebenarnya bukan salah satu penyebabnya kurang tidur gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya itu tadi habis bangun tidurnya bagaimana, terus setelahnya, jadi pada saat sore hari atau malam hari gimana perasaannya? Apakah rasa kayak capek banget, Ya. pelor, begitu nempel bantal langsung molor gitu. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu mungkin nggak cukup waktu tidurnya.